So hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita menangani calon-calon customer yang sering nanya, yang mungkin dia banyak pertanyaan atau mereka ingin mencari sesuatu tentang produk Anda ya, atau ingin cari tahu lebih detail tentang produk Anda, dan mereka sudah like Instagram post Anda, sudah like story Anda, sudah like video post Anda, bahkan mereka sudah klik di iklan yang Anda sampaikan, yang Anda buat gitu ya, tetapi mereka belum beli gitu ya. Kenapa belum beli? Bisa jadi mereka harus pikir dulu, mereka harus tanya dulu, mereka harus browsing, mereka harus ya banyak hal deh, intinya seperti itu ya. Pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Kalau Anda pemilik bisnis, Anda pengusaha yang mungkin sekarang sudah mulai ke online, atau mungkin transaksinya banyak di online, artinya banyak customer-customer yang Anda handle sendiri melalui WhatsApp begitu, dan Anda harus menangani sendiri semua pertanyaan-pertanyaan dari customer Anda atau calon customer Anda gitu ya. Nah, berapa banyak calon customer yang nanya ke bisnis Anda, tapi berapa banyak yang jadi? Nah, itu. Jadi tips pertama hari ini begini. Ini khususnya bagi Anda yang ada di YouTube ya, mungkin yang Anda nonton video saya, yang di podcast juga bisa sambil nyimak ya. Intinya begini, jadi pertama, buat Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, silakan Anda bisa nonton dulu, lalu Anda bisa like, jangan lupa Anda subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Lalu jangan lupa juga Anda share ke teman-teman Anda yang supaya Anda bisa membantu mereka dan juga mereka bisa mendapatkan tips yang bermanfaat dari tips bisnis yang saya berikan hari ini gitu ya. Dan Anda jangan lupa, kalau Anda merasa ingin ada komen atau ingin pertanyaan, silakan tulis di komen ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi hari ini khususnya membahas mengenai bagaimana cara kita menjawab calon-calon customer yang nanya di chat gitu ya, di WhatsApp atau di Telegram atau di DM Instagram. Bagaimana cara kita memastikan dan juga meyakinkan calon customer sehingga mereka nggak cuma nanya-nanya doang, tapi mereka beneran beli. Itu paling penting ya. Nah, jadi tentunya ada caranya ya. Biasanya bayangkan begini, kan biasanya selama ini atau mungkin ya kita sekarang sudah masuk ke dunia online, artinya customer juga transaksinya sekarang sudah online semua ya. Kebanyakan lah ya, memang masih ada yang offline juga, tapi sekarang lebih banyak orang atau lebih banyak transaksi yang dilakukan secara online ya. Mereka lihat marketplace toko Anda, lalu mereka lihat produk Anda, akhirnya mereka chat mungkin, setelah itu mereka beli ya. Berapa banyak dari kita yang sudah pasang iklan ya, sudah pasang iklan yang dengan budget cukup besar ya, mungkin iklan kita bagus ya, dan mungkin postingan kita juga bagus, secara followers mungkin meningkat, tetapi yang belinya, nah ini yang penting, add to cart-nya, add to keranjangnya, itu yang harus kita ukur, betul ya. Banyak dari kita yang mungkin, oke deh, saya udah posting nih, udah pasang iklan dan sebagainya, tapi saya tidak pernah ukur berapa banyak atau berapa persen tingkat keberhasilan dari yang nanya ke yang beli gitu. Nah, hari ini saya akan berbagi tips, ada beberapa framework yang saya bagikan kepada Anda di tips kali ini, yaitu bagaimana cara Anda menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari calon customer. Ya, oke. Tips nomor satu. Tips nomor satu itu adalah Anda harus menyiapkan FAQ. Sekali lagi, menyiapkan FAQ. Singkatannya dari apa? Singkatan dari Frequently Asked Questions. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dari calon customer atau oleh calon customer. Ya, Anda harus siapkan. Misalnya pertanyaannya apa saja? Ukurannya berapa? Tergantung bisnis Anda ya. Kalau Anda bisnisnya fashion atau Anda bisnisnya misalnya produk atau apapun, Anda harus siapkan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan customer atau calon customer apa? Ukurannya berapa? Terus warnanya apa aja? Size-nya gimana? Dan segala macamnya. Anda harus siapkan itu dulu. Jadi lakukan dulu PR Anda, yaitu siapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Jangan cuma
pertanyaannya aja, tapi jawabannya. Dan saran saya, pada saat Anda jawab pertanyaan itu, ya, Anda harus brainstorming. Anda harus tukar pikiran dengan tim. Ya, bisa jadi tim marketing, bisa jadi mungkin juga dengan orang-orang atau calon-calon, bukan calon ya, jadi calon customer boleh, ya, ataupun Anda bisa brainstorming dengan tim Anda yang di bagian customer service. Cara jawabnya gimana supaya betul-betul lebih elegan ya dan pas. Bisa juga Anda brainstorm dengan business coach kalau Anda punya business coach, atau dengan mentor yang minimal dia bisa lebih tajam ngelihatnya, ya, bisa dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Karena itu penting sekali. Ya, jangan sampai begini, Anda sudah keluarkan budget marketing cukup besar, tapi iklan Anda boncos gitu loh. Ya, bukan karena mungkin fotonya, bukan. Bisa jadi bukan karena nggak ada misalnya promosinya, bukan hanya itu. Tapi bagaimana cara CS Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Itu jawabannya sangat-sangat penting. Ya, itu satu. Jadi, persiapkan FAQ, pertanyaannya apa, dan jawabannya bagaimana. Itu nomor satu. Saya sebutnya 1A. 1B-nya adalah bukan hanya pikirkan cara jawab, tapi pikirkan juga kata-kata yang dituliskan. Jadi copywriting-nya, terus singkatan-singkatannya, jargon-jargonnya, dan sebagainya. Jangan sampai customer bingung dijawabnya. Mungkin jawabnya bagus sih, bener jawabnya, tapi terlalu rumit, terlalu kompleks buat customer. Ya, jadi jawabannya benar mungkin ya, tapi misalnya harusnya bisa lebih simple dan gampang diterima oleh customer. Contoh, misalnya customer nanya begini, Mbak atau admin Min mau tanya, itu warnanya ada apa aja ya? Misalnya tanyanya begitu. Jawabannya bisa jadi kan, kalau misalnya Anda cuma jual produknya yang warnanya merah, orange, sama kuning, ya jawabnya ya Kak, barang kita ada warna merah, orange, dan kuning. Selesai, begitu kan? Benar nggak jawabannya? Ya benar. Tapi bukan itu yang mungkin customer benar-benar nanya, misalnya gitu kan. Jadi kita harus tahu pertanyaannya mungkin Kak atau Min, ya Mbak, gitu kan. Warnanya ada apa aja? Nah, gitu kan. Harusnya kita jawabnya gimana? Harusnya jawabnya gini. Oke, Kakak lebih suka warna apa? Kalau boleh saya tahu. Nah, ditanya balik berarti customernya. Tapi nggak semua pertanyaan ditanya balik gitu ya. Kalau ditanya, ini menghubungi siapa ya kalau saya mau order? Menurut kakak kira-kira hubungi siapa? Ya nggak gitu ya. Jadi kita nggak semua pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Nah, tapi itu saya cuma bilang kepada Anda adalah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa balik bertanya kepada mereka. Gitu ya. Ada salah satu contoh yang saya juga ajarkan kepada klien-klien saya. Misalnya gini, mau tahu itu produknya itu gimana ya? Boleh dijelasin nggak? Nah, misalnya begitu tanyanya kan. Terus kita jawabnya gimana? Boleh sih Bu, boleh sih Kak, ya. Tapi sebelum saya jawab, boleh ya sebelum saya jelaskan, saya tanya beberapa pertanyaan supaya lebih membantu Kakak dengan lebih baik. Boleh ya saya tanya beberapa pertanyaan supaya bisa membantu Kakak dengan lebih baik. Nah, jadi ada skrip seperti itu. Ya, ini penting banget. Ya, tadi tips 1A adalah siapkan FAQ, lalu siapkan juga kata-katanya, copywriting-nya, jargon-jargonnya juga harus tepat. Beberapa pertanyaan bisa jadi Anda jawab dengan pertanyaan lagi, ya, baru Anda jelaskan, gitu ya. Baru kita bisa lebih membantu mereka dengan lebih baik lagi, oke? Nah, nomor dua adalah begini. Setelah Anda jelaskan tadi ya, ada beberapa pertanyaan Anda siapkan dan sebagainya, biasanya customer akan begini, oke, terima kasih atas penjelasannya, oke, gitu aja, biasanya mereka begitu kan. Lalu, biasanya kalau mereka tertarik, mereka nanya gini, ya ini harganya berapa? Nah, jawabnya gimana? Ini harganya berapa? Ya kalau jawabannya lurus ya udah, yang ini produk A harganya 100.000, produk B harganya 200.000, produk C harganya 300.000, titik. Oh ya udah, pikir-pikir dulu, nggak jadi, gitu kan? Nah, jadi jawabnya gimana kalau nanya harga? Nah ini, jadi pertanyaan customer tanya harga itu jawabannya bisa macam-macam. Bisa jadi jawabnya begini. Oke, ini cara jawab ya. Jadi setiap bisnis pasti punya cara jawab yang berbeda. Kalau ditanya harganya berapa? Oke, gini, Bu, kalau boleh tahu, Ibu budgetnya berapa? Kita tanya balik. Oh, ditanya balik. Ya, saya budgetnya mungkin di atas. Ibu budgetnya, atau kalau kita kasih pertanyaan yang tertutup, Ibu budgetnya boleh berapa? Apa di atas 100.000? Apa di bawah 100.000? Ya, saya mungkin di bawah 100.000. Oke, kalau di bawah 100.000, ini Bu pilihannya A, B, C. Jadi selalu kasih pilihan. Jangan cuman yes or no. Ya, ini Ibu yang 100.000.
Oh iya, jadi pilihannya kan yes or no kan? Yang 100.000 ini dan tidak gitu. Tapi kalau kita bilang, ya Bu, yang 100.000 itu pilihannya 1, 2, 3. Kalau yang 200.000, 1, 2, 3. Jadi pilihannya yes and yes gitu ya. Nah ini tips juga. Jadi bagi Anda yang di customer-nya nanya, harganya berapa ya? Tergantung, Ibu budgetnya berapa? Di bawah 500.000 apa di atas 500.000? Oh, saya di atas 500.000 atau saya di bawah 500.000. Oke. Nah, setelah itu Anda jawab lagi. Oke. Yang di bawah 500.000 itu Ibu maunya yang lebih gimana? Boleh tanya begitu lagi. Ya, supaya kita bisa lebih bantu dia yang lebih baik gitu kan. Nah, kalau dia bilang, aduh, saya mesti pikirin dulu deh Mbak. Nah, kalau dia bilang gitu gimana? Jadi begitu kita kasih harga gitu ya, lalu dia bilang gini, ya saya pikirin dulu deh. Ya, saya pikirin dulu. Nah, itu klasik banget. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya ya udah, berarti Anda jawabnya ya boleh dulu. Iya, boleh, silahkan Bu. Boleh, silahkan, iya, silahkan, boleh dipikirkan dulu ya. Cuma begini Bu, yang model Ibu yang tadi Ibu mau itu kebetulan tinggal sisa sekian lagi. Misalnya begitu. Jadi ingat, untuk supaya customer mau lebih action, kita harus pakai 2 jurus. Ya, Anda boleh ingat-ingat ini atau Anda boleh catat. Satu adalah jurusnya scarcity. Scarcity berarti keterbatasan. Terbatas stoknya, hanya tinggal sisa 3 lagi. Unit kita tinggal 5 lagi. Atau booking sekarang, room tinggal sisa 2 lagi. Keterbatasan yang namanya scarcity. Lalu jurus kedua ya namanya adalah urgency. Urgency itu adalah harus sekarang. Atau kalau action sekarang dapat benefit A, B, C. Kalau actionnya besok akan ada konsekuensinya begini. Atau harganya naik atau misalnya apa. Itu klasik sih. Bisa jadi mungkin Anda udah tahu cara ini. Udah tahu jurus ini. Tapi perhatikan baik-baik. Sukses is not about what. Sukses bukan tentang apanya. Tapi bagaimana cara Anda menyampaikan kepada calon customer. Itu paling penting, betul ya? Jadi harus saya jelaskan pelan-pelan. Jadi suksesnya bukan tentang apanya. Oh, saya tahu nih apa ya, berarti scarcity dan urgency. Tapi gimana cara sampaiinnya? Boleh sih Bu, Ibu kalau mau pikir-pikir dulu boleh. Hanya begini Bu, kalau Ibu belum ada keputusan, ini berarti barangnya udah tinggal sisa lagi ya. Takutnya nanti ada orang lain yang ambil, berarti Ibu mesti tunggu sekitar 3 bulan lagi. Ibu nggak apa-apa. Gitu ya Mbak ya. Minimal dia ada pemikiran lagi. Oke. Emang kalau ambil sekarang gimana? Ada diskon nggak? Nah, suka tanya begitu. Berarti kita harus ekspektasi customer itu pasti minta harga promo, minta harga diskon, minta harga spesial, harga persahabatan, apapun itulah pasti minta begitulah. Maka kita harus siapkan senjatanya. Jangan belum apa-apa, ya Bu, kebetulan kita ada diskon nih. Ya pasti dia minta lagi gitu kan. Jadi jangan di awal kasih diskonnya. Kalau bisa kita pertama kasih dulu harga yang normal, ya kan. Kalaupun ada harga coret ya kita kasih tahu, tapi ada pasti customer minta lagi harga spesial. Nah, kita harus bisa memposisikan seperti itu. Jangan sampai ada diskon nggak? Kita udah habis senjatanya, nggak bisa kasih apa-apa. Ya udah Bu, cuma segini Bu. Akhirnya kalau begitu gimana? Ya udah deh, saya pikir ada diskon tambahan deh. Iya Bu, mohon maaf Bu, nggak ada lagi. Ya udah deh kalau gitu saya pikirin lagi. Ya hilang lagi. Begitu ya. Nah, jadi poin saya adalah begini. Jadi poin saya adalah begitu customer tanya harga, tadi cara jawabnya adalah Anda bisa bilang, Anda tanya balik, budget Ibu berapa? Gitu ya. Atau Anda ya bisa jadi kalau bisa disebutkan harganya berapa, ya Anda bisa tanya, Anda bisa jawab seperti ini juga. Ya contoh tadi kan jawaban pertama tanya budgetnya. Jawaban kedua bisa seperti ini. Oke Bu, sebelum saya jelaskan harga, ada lagi nggak yang Ibu ingin tanyakan tentang produk saya? Saya rasa sih cukup jelas. Oke, Bu, kalau gitu gini, saya boleh jelaskan harga, tapi jelasan harga itu cepat sekali. Jadi ini Anda sambil chatting ya. Memang agak sedikit panjang, ya memang tergantung dari bisnis Anda, tapi mungkin Anda bisa pikirkan kata-katanya lebih praktis. Ini saya cuma jelaskan verbally, ya Anda bisa catat begitu poin-poin yang pentingnya ya. Jadi ini saya cuma jelaskan secara verbal supaya lebih mudah ditangkap. Kalau sambil tulisan kan kayaknya terlalu banyak kata-kata. Maka saya jelaskan secara verbal. Jadi tips kedua saya kalau ditanya harga, Anda bisa bilang begini. Oke, selain harga, ada hal-hal lain yang bisa saya jelaskan Ibu atau ada hal lain yang mungkin Ibu belum jelas? Oke, udah jelas semua. Anda mesti pastikan itu. Jangan sampai nanti ada keberatan lain ya di luar harga yang nanti dia bisa
mungkin mesti harus tanya ini, tanya itu, harus tanya suami, tanya istri, dan sebagainya, pikir-pikir, itu segala macam. Jadi Anda harus pastikan dulu, selain harga, Bu, apakah ada yang lain, hal lain yang mungkin harus saya jelaskan kepada Ibu, atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, Bu, berarti hanya harga ya, Bu, ya? Iya. Oke, kalau gitu saya jelaskan begini, Bu. Nah, sebelumnya boleh saya jelaskan dulu ya, Bu, produk kita tuh apa keunggulannya. Jadi kita jelasin lagi kepada dia, keunggulannya apa. Anda di sini bisa jelaskan secara fungsional produk, ya, dan juga ditambah dengan emotional produknya. Ingat, kalau Anda nonton video tips saya, banyak sekali saya jelaskan mengenai emotional benefit. Anda juga harus jelaskan produk Anda dengan emotional benefit. Jadi sebelum Anda jelaskan harga, jelaskan sekali lagi fungsional benefitnya plus emotional benefit, baru Anda jelaskan harga. Nah, jadi mereka akan melihat harganya itu ternyata setelah dijelaskan secara emosional, ya murah gitu kan, atau ya mungkin masuk akal harganya. Nah, setelah itu biasanya pasti customer akan bilang, ada promo nggak? Nah, itu lebih gampang cara handle-nya. Ada sih, Bu. Jadi gini, jadi Ibu, apakah ini yang Ibu butuhkan? Iya, betul, ini yang saya butuhkan. Ada promo nggak? Oke. Seandainya kata ada promo, Ibu oke nggak? Ya oke. Jadi lebih gampang pada saat Anda bisa mengatasi itu, ya. Jadi tips saya adalah begini, kalau Anda bisa jelaskan secara fungsional dan emosional, Anda jelaskan itu. Tapi kalau Anda lebih nyaman jelaskan budget Ibu berapa dan sebagainya, dan Anda memang punya banyak pilihan, itu bisa Anda terapkan dan customer juga lebih suka, silakan pakai cara itu. Jadi boleh pakai cara yang Anda juga bisa lakukan lebih praktis, ya, lebih nyaman buat Anda, tergantung bisnis Anda. Tapi ini yang saya selalu lakukan, ya, dan saya selalu ajarkan kepada klien-klien saya bagaimana cara mengatasi, atau saya sebutnya dancing with objection, ya, bukan mengatasi, tapi dancing, kita menari. Jadi kita having fun aja, jangan dibikin rumit begitu kan, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa kasih harga spesial, ya. Jangan lupa, jangan diskonnya semua dikasih di depan, diskon kasih di belakang. Jadi jangan sampai kita kehabisan senjata, karena customer akan banyak pertanyaan-pertanyaan, ya. Setelah itu, setelah memang misalnya terakhir, oke, Bu, gimana? Seandainya kata misalnya saya boleh kasih begini, Ibu oke ya? Ya oke, kalau Bapak kasih begini, harganya begini, atau mungkin ada promo gini, boleh. Nah, bisa jadi kita begini, Bu, seandainya kata saya boleh, saya harus ngomong dulu sama manajer saya. Kalau dia oke dan kita bisa dikasih, Ibu oke ya? Oke, kalau oke, ya udah, itu dapat satu komitmen, langsung bisa action saat itu. Itu lebih bagus. Caranya gimana ya? Tinggal transfer ke sini ataupun gimana itu ada teknis lebih gampang. Ya, jadi saya kasih kesimpulan buat Anda. Nah, ini paling penting, ya. Jadi pertama, pada saat Anda jawab calon customer Anda, ya, Anda harus jawab dengan jawaban yang benar. Benar itu bukan artinya jawabannya yang benar-benar secara benar jawaban, ya. Tapi benar itu artinya benar-benar praktis dan mengena kepada customer. Seperti tadi saya contohkan bahwa jawabannya belum tentu langsung jawaban, tapi bisa jadi pertanyaan. Atau malah kita gali lagi, malah kita lebih peduli, lebih tanya lagi apa yang dia butuhkan sebetulnya. Gitu ya. Nah, sorry. Yang kedua adalah Anda harus jawabnya juga tadi pada saat nanya harga, itu penting. Itu harus jawabannya benar-benar tepat. Karena bisa jadi di situ customer begitu dapat jawaban seperti itu atau langsung diberikan harga, bisa jadi mereka malah lebih nggak hot gitu ya, mereka mungkin masih mikir-mikir dan sebagainya, akhirnya mereka nggak beli gitu kan. Nah, jangan lupa tips berikutnya adalah Anda harus tahu scarcity dan urgency. Ya, nah, semoga bisa membantu Anda, para pemilik bisnis, para pengusaha. Sukses untuk Anda selalu. Jika Anda belum jelas, ulangi lagi video ini supaya Anda semakin lebih jelas lagi. Kalau Anda masih bingung, silakan komen di bawah dan bisa hubungi nomor di bawah supaya Anda bisa ngobrol langsung dengan saya, berkonsultasi langsung dengan saya. Oke, saya Coach Hendra Teman. Salam sukses, stay healthy, stay positive, salam pengusaha.